Jayabaya Monggo bareng rojak Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu maneh dulur nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Nyunggi tebu nang pinggir sawah, disroduk sapi tiba melumah. Anak telu kabeh mlebu sekolah, tanggapan sepi ngedol sepeda. Gak popo, sing penting anakku pinter. Jer Basuki mawa beo, kepingin pinter iku ngono bondo. Pendidikan ngono utama demi masa depan generasi bangsa. Mula anak-anak wajib sekolah supaya dadi wong sing berguna. Kepingin sekolah negeri ben biaya gampang ragati. Anakku pinter ranking nomor 1, gak iso mlebu mergo zonasi. Biyen aku sekolah gak tau telat, nang bapak ibu guru yo mesti hormat. Cita-citaku kepingin dadi camat, gak dadi camat. Saiki kulaan tomat. Mengeluh ae sih. Aku gak mengeluh, anakku pinter. Ranking 1, Mas yo murid iki mek 3 tok. Wih, ranking 1 muridnya Ranking 1 telu. muridnya 3, saiki kate mlebu sekolah negeri. Ya iku gara-garane. Terus karena kena zonasi ku. Zonasi. Oh my god. Lah apa? Soalnya wis suwe gak mangan bangku sekolah. Rayap aku mangan sekolah bangku. meneh. Bangku sekolah masuk sik ta lah. Sekolah meneh sing Iya. digendak gurumu. Kok iso kaya ngono? Iku Kok iso? temenan ya apa? Aku pengen bertanya ngono lho. Enggak kon mestine sekolah sepak bola gajah nang Kok Lampung. ngono? Kok ngono? Aku pengen takon. Lah KTP ku misale Pabean Cantikan, ya kan gak iso zonasi ya kan. Lah sekolah lo sebelah omah aku masuk gak iso karek ngono to. Kudune aja Sekolah ndi sing mau daftar iki sekolah ndi? Kudune Sekolah awakmu rum. ojo nang zonasi. Lah terus? Nang zona nyaman. Kok kok iso ngono? Ya apa iku ono Mangkane iki lho bahas. Nanti Saya kita Aku iki bahas. anakku iki yo perlu diperjuangkan. Anakku ya anakmu pisan, anakmu pisan, anakmu Kabeh, pisan. kabeh. Ya apa? biasa. Dari anakku yo anak iki. Wes tambah daripada bahas anak-anak. Lo. Tambah sekolah daripada Ya, ya. bahas Iya anak-anak. ta. Pertanyakan. Coba dicek. Nono lo ya. Dicek lo ya. Kok iso belajar nono iki lho. Yes. Walah. Wes dulur dhewe iki bahas apa sih iki? Bahas soal mumete daftar sekolah. Wong katanya sing daftar sekolah arek kok sing ngatur wong tuane. Lah yo iku makane. Yo wis lek ngono. Kon pengin ero mesti iki lho Temenan. enek videone. Ya wis ayo disimak. Derek, pirang-pirang wali murid untuk Surabaya sambat aturan pendaftaran peserta didik baru BPDB jenjang SD negeri kanggo jalur zonasi. Iki polahe dipiji ono regulasi sing prioritasno nrimo murid sing umure luwih tekan 7 tahun dipiji gak adil. Iki koyok mbok ndewor nang wiyung sing sambat anake gak iso ketrimo ndok SD negeri sing jarake mek 250 meter tekan omahe polahe kalah ambek murid sing umure luwih tuwek tekan anake masih jarak omahe adoh.
Kusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kutha Surabaya ya nampung akeh wadulan warga perkara PPDB murid SD negeri oleh perkara zonasi kalah ambek umur. Sauntara iku, nduk PPDB SD negeri wis dimulai kae tanggal 3 Juni iko ambek wis mari tanggal 5 Juni. Lalek kuotane cek enek, Dinas Pendidikan Kutha Surabaya buka kuota nduk tanggal 8 Juni dino iki. Saliyane buka jalur zonasi kecamatan, Dispendik Kutha Surabaya ya buka jalur kutha. Lalek PPDB SMP negeri bakal dibuka mulai tanggal 20 Juni sok mben. Lah PPDB iki saiki dibagi nduk pirang-pirang tahap, yaiku afirmasi ambek kuotane 15%, pindah wong tuwa 5%, jalur prestasi 30% ambek 50% sisane jalur zonasi. Sing dibagi loro yaiku zonasi pertama tekan cedeke cara omah tekan sekolahan, gedene kuota 35% ambek zonasi keloro cara omah nduk siji kecamatan kuotane 15%. Ista. Akeh pembagian iki tiba. Mangkane iki mesti wong pengin ro kabeh wong padha ngelu. Yo wis gak kesuwen langsung panggil ae. Dino iki sapa? Sapa Cak yang pertama? Sing pertama enek Bu Kusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nggih, monggo Ibu. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, ada Pak Yuli Purnomo. Monggo Bapak. Monggo Ibu. Monggo. Pak, Monggo Bapak. Monggo, Pak. Nang mriki, Pak. Nggih. Bapak sebelah mriki, Pak. Ini wis lungguh wis. Oh, lenggah Bu, lenggah. Lenggah mawon. Ganti. Ah. Iya, anyar maneh. Nggih Bu, nah niki acara sing kuweren niki dipersembahkan sapa sih? DPRD Kota Surabaya. Surabaya. Dan gak lali niki enek sing hadir bersama kita by Zoom. Betul, Nggih. yakni ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Yusuf Masro. Sugeng sonten, Pak. Oh, Masih belum belum tersambung. tersambung. Belum Ya tuku udah. pulsa, Pak. Kita menyambungkan dengan yang ada di sini aja ya. Nggih. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Apa kabar? Ini ning sapa to, Cak? Gak Ning tiga. kari nanyar nih, arek magang. Arek magang, anak baru Bu. Klambine putih ireng. Nggih. Ibu lu tinggal ora e. Lho Bapak. Magang, Pak. Sales. Sama Pak, sama ya, sama magang iya nggih. Bu, Monggo. niki lho Bu, Nggih. tentang aturan niki lho Bu. Yang paling bikin ngeluh wong tua sak Surabaya niki lho Bu. Pripun Bu? Mumete daftar sekolah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Cak, PPDB ini kan rutin ya. Jadi 1 tahun itu setiap tahun itu mesti kita akan menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru. Dan aturan itu selama 3 tahun terakhir itu tidak berubah, Permendikbudnya tahun 2021, 2022, 2023 itu sama, tidak ada perubahan. Yang terbaru memang turunannya itu ada Perwali 44 tahun 2023. Memang ini yang beberapa waktu yang lalu kami pun juga menerima banyak keluhan ya. Jadi apa keluhannya diantaranya? Ya tadi yang disampaikan, ning omahku iki mburi sekolah kok tapi anakku gak diterima gitu kan. Tapi kalau yang dia jauh itu malah diterima kan begitu. Kemudian memang kita aturannya itu adalah kalau mengacu Perwali itu memang diutamakan yang usia 7 tahun. Ya, 7 tahun ke atas. 7 tahun lebih. 7 tahun lebih ya artinya. Kurang nggak boleh Bu ya? Ya kalaupun kurang itu harus dia ada tes seperti psikolog ya, psikologi gitu ya, untuk menguji apakah anak ini memang sudah siap pada jenjang sekolah dasar. Nah ini yang kadang-kadang memang sebagian masyarakat itu melihatnya itu melihat banyak sudut ya. Jadi artinya ada orang tua yang melihat anakku ini wis cukup lah PAUD, TK gitu ya, walaupun usianya kurang sedikit aja. Misalnya jatuhnya bulan Juni ini anaknya 6 tahun lebih 11 misalnya ya.
tahun depan dia baru 7 kan nggak mungkin gitu. Jadi kadang-kadang yang mepet-mepet begitu yang kemudian kadang kita juga anaknya siap ya, siap nih gitu. Itu kan butuh kebijakan. Tetapi bahwa yang perlu digarisbawahi di Surabaya sebagaimana sebelumnya senantiasa kita ini berusaha untuk mematuhi aturannya. Jadi tidak melanggar tetapi juga tidak mengurangi esensi dari masyarakat kita semuanya, anak-anak Surabaya bahwa untuk mendapatkan akses pendidikan itu tanpa terbatas. Jadi tidak lagi ada halangan. Nah, kenapa kemudian ada kalimat zonasi? Zonasi ini kan sebenarnya kan filosofinya kan mendekatkan. Nah, agar kemudian ada pembiayaan yang bisa dilakukan penghematan. Aduh kan kok sik sangu, Cak. Tapi kalau dilihat dari umur sama zonasi sebenarnya yang paling utama sing pundi ta, Bu? Kalau aturan perwali ya, aturan perwali itu usia. Memang usia. Tetapi memang kadangkala karena ini kalau aturannya kayak mepet-mepet tadi dak. Misalnya 6 tahun 12 bulan itu terhitung selisih hari aja. Misalnya itu kan dia masuk 7 tahun apa 7 tahun kurang. Misalnya dia jatuhnya kurang 1 hari gitu misalnya. Itu yang kadang-kadang memang kita butuh. Insya Allah. Sekedar Gus Nul. Niki mangke aku tak konsultasi nang guru matematika sih. Guru matematika. Perkara umur anak nggih. Kita jangan kemana-mana pemirsa, di Lumane awak dhewe bakal balik. Jagongan rakyat Surabaya. Nggih, Among swara tambah apik ya vokalise ya. temenan, anyar, magang pisan. Iya, magang. Vokalis sing lawas ganti ya, Pak. Ya wis tadi kita wis ngomong ambe Ibu Kusnul kan. Saiki wayane kene takok-takok nang Pak Yuli Purnomo. Nggih. Melihat fenomena niki lho, Pak, pripun, Pak, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya niki, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi begini Mas, memang PPDB ini setiap tahun itu kita evaluasi, ya, kita evaluasi, kita monitoring, ya. Nah, dan ini pasti meninggalkan problem solving. Nah, suatu permasalahan itu pasti. Kenapa? Permasalahannya itu ketidakpuasan, seperti yang saat ini terjadi. Zonasi, ya kan, SD ini kan lagi rame, ya kan, kemarin udah muncul di koran, ya kan, kenapa kok yang diprioritaskan adalah usia 7 tahun, ya, kemudian kok dengan kata-kata zonasi kok bisa menggeser anak yang terdekat dengan sekolah karena usia. Nah, kita coba berpikir ke belakang, dulu memang itu ada skor, usia 7 tahun itu skornya sekian, kemudian jaraknya itu antara RT RW sekian itu nanti dijadikan kumulatif. Iya. Ada pembobotan. Jadi pembobotan. Nah, ini saya kira sudah cukup bagus, ya kan. Cuman harus disosialisasikan lagi. Nah, sekarang ini kita mengacunya pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi sampai sekarang ini masih tetap mengacu pada Permendikbud. Ya, nah, di pasal 4 ya, itu jelas bahwa usia anak yang sudah 7 tahun itu adalah wajib untuk masuk dalam sekolah jenjang SD. Nah, itu. Kemudian dipertegas lagi di pasal 30 terkait dengan zonasi untuk anak usia yang 7 tahun itu diprioritaskan. Ya. Satu, itu yang alinya satu. Alinya kedua masih tetap menggunakan jarak kedekatan. Jadi diambil usia 7 tahun tapi masih dalam ordinat distingsinya atau zona terdekat. Artinya yang rungkut buatan bareng daftar Mbak Sari. Nah, saat ini yang ada di lapangan itu ada yang 1 kilo lebih. Nah, ini jadi merupakan apa ya? Ya jadi protes lah gitu. Nah, itu. Kita tidak menyalahkan, sama-sama butuh kok, ya kan. Seperti yang sampaikan Bu Kusnul tadi. Apakah usia di bawah 7 tahun boleh? Boleh.
6, 8 boleh. Itu kan ada passing grade-nya. Oh, Ada ya. Cuman kalau sudah 6 ke bawah ini harus ada surat jaminan dari psikolog yang masih aktif. Kenapa prakteknya. pengumurannya gak gawe umuran Jawa, Pak? Pitu melaku. Nah, itu melaku ini yang dikit juga Melaku ke jelas, sekolah. Itu makanya. Jadi sebetulnya PPDB saat ini itu sudah mengacu pada aturan yang ada, perwalinya juga jelas sudah ada. Cuman mungkin kita harus mensosialisasikan yang lebih jelas lagi. Nah ini jadi nanti akan menjadi pemikiran lagi, ya kan? Ini kan kalau dilihat dari zonasi, filosofi zonasi itu kan ordinal distinction ya, jarak ya. Nah, tapi dari unsur kejiwaan, psikolognya, anak usia 7 tahun ini sudah harus sudah bisa menikmati untuk jenjang SD. Karena sudah ada analisisnya. Tapi kalau umur sama zonasi paling utama tetap umur, Pak. Karena di Permendikbudnya diprioritaskan. Ya, arti diprioritaskan itu kan mendapatkan hak istimewa ya. Nah, ya, kenapa kok saya katakan kita tidak bisa merubah aturan yang ada, diprioritaskan, jadi mendapatkan hak. Tapi juga tidak boleh menyampaikan jarak, harus kedekatan. Jadi artinya Nun Sewu misalnya 7 tahun terus, wah aku sok milih di sana. Kan masyarakat banyak yang sekarang ini mandatenya sekolah favorit. Ya, benar, Pak. Ya toh, ini juga nggak bisa dilihat dulu jaraknya. Nah kemudian memang banyak laporan yang masuk ya Mas ya. Tetap ya kita akan mengapresiasi. Nanti masuknya di zona kota. Nah, Karena kita mau balikin ke Bu Kusnul. Sebenarnya ada nggak Bu untuk ya mencegah cek gak rame lah Bu kasus kayak gini. Karena tiap tahun kayaknya selalu ada keramaian begitu loh Bu. Ini saya ucap, kalau tahun kita ini untuk PPDB itu kan bukan setahun 2 tahun ya. Jadi artinya itu kita mengikuti betul setiap tahun itu memang ya ada meninggalkan sesuatu yang perlu kita evaluasi setiap tahunnya. Tahun kemarin itu SD enggak masalah gitu kan. Maksudnya artinya bukan berarti tidak masalah terus enggak ada, tetapi kemudian terminimalisir secara otomatis ya. Tidak kemudian bicara usia, jarak enggak gitu ya. Tetapi kalau tahun sekarang ini memang kasuistiknya itu adalah usia 7 tahun tetapi rumahnya jauh. Jadi aturannya itu kan 7 tahun, tetapi rumahnya dekat. Ini prioritas. Nah masalahnya selanjutnya adalah usia 7 tahun, tapi rumahnya agak jauh. Nah karena ini ngomongnya ini usia, maka mau tidak mau ini yang menjadi akhirnya seolah-olah ini prioritas. Sedangkan di belakang sekolah, yang kalau kita berjalan ke sekolah hanya cukup berjalan kaki, 10 langkah, 15 langkah, ya tentu kemudian bingung loh, kok aku nggak masuk. Ternyata setelah dilihat usianya, iya, belum cukupnya itu bukan kemudian ya. Kayak dikesampingkan ngoten Bu berarti. Boten sebenarnya Pak, tetapi memang ada pembobotan tadi. Kita ini sebenarnya aturannya itu kan mengacu Permendikbud tadi, sehingga itu diutamakan. Kalau nggak ada ya mesti itu ada apa ya, ada kayak perankingannya ya. Tetapi kemudian semangatnya zonasi memang adalah jarak. Nah, alhamdulillahnya itu saya kira apa ya, insya Allah nanti juga semuanya akan tetap. Kadang-kadang itu juga, mohon maaf ya, mindset ya. Masyarakat ini kadang-kadang itu memilih tidak yang dekat dengan rumahnya gitu ya. Karena mungkin kualitas, kualitas atau itu orang nakal-nakal misalnya gitu. Ada sekolah, tetapi itu masuk satu kecamatan. Ya, jadi yang lebih dekat itu dia tidak minat, tapi ada sekolah yang masuk kecamatan dia minat. Nah, akhirnya banyak yang ke sana. Tetapi prinsip sebenarnya kami bersama-sama Pak Yuli dan tim, bersama-sama Dinas Pendidikan, bersama masyarakat itu turut serta memastikan bahwa kualitas pendidikan kita ini sama, tidak ada yang berbeda. Ini hanya masalah kita memang oh ini berarti kalau kasusnya begini berarti tahun depan tidak boleh begini, maka perlu ada kebijakan, perlu kemudian juga koordinasi dengan pusat terkait aturan-aturan gitu. Atau jangan juga sampai mungkin dibuktikan kepada masyarakat bahwa kualitas sekolah ini podo Bu, ben enggak wah aku njaluk rono ngoten. Ada yang kemudian bicara kualitas, ada yang bicara memang karena nyun sewu gratis. Karena tidak lagi membayar, ya gitu ya. Itu yang kemudian kadang-kadang memang kita harus berhati-hati. Ada juga sebagian besar kalau itu dekat Bu, tapi saya areke nakal-nakal kayak gitu ya ono tapi tidak banyak. Nah, sekali lagi bahwa
aturan perwali itu memang mengacu Permendikbud, sehingga kami pun juga cukup hati-hati melakukan pembobotan itu. Bahkan tidak hanya zonasi, kita pun juga ada jalur afirmasi, kami di aturan itu juga ada jalur prestasi juga, baik akademik maupun non-akademik. Ini untuk SMP, mantun ini kita bahas. Ada pembobotan, tak ngukur bobotku biar. Iya. Aja nani dulur tetep nang Rujak Surabaya di lumane awak dhewe bakal bali. Dulu nang Rujak Surabaya, Iya. Mbak Karin, iki Iya, Cak. mareng ini ada akan apa ngrungokno unek-uneke masyarakat. Oh, iya, Dan iki iki juga perlu. masyarakat iso WA langsung. Ya wes, jadi saya mau WA monggo ya Iya. kan, tetapi kita dengar dulu apa kata masyarakat. Nggih, sambil iki diterno Nggih, teh. monggo. Kita lihat bareng-bareng. Ya apa? Kalau bagi orang yang awam, ya rada susah ya, susah gampang. Dibilang susah, kadang itu kalau anak sing ngerti diduduk nenek wong tuane. Oh, ada ini dari sekolah. Lalu kayak anak-anak yang enggak mau nurut sampai guru ini tunjukkan ke ibunya ya, gak diduduk nang orang tua. Jadi orang tua itu ketinggalan, gak ngerti. Tapi gawe ibu ya apa? Angel tak gampang? Sebenarnya gampang. Cuman tadi saya itu keliru masuk no email. Oh, oke. Emailnya bener, biasa email kan ribet. Enek 1, 2, 3 nih, 0, keliru. Ternyata iki mau keluar ke sini, keliru masuk no email, anakku divalidasi, tapi tidak keluar ke emailnya. Emailnya mlebu email itu. Berarti ngurus lagi Jadi ini. aku ngurus nek ini. Berarti angel kakak lek gawe ibu? Ya lumayan, kalau mau belajar ya angel. Oke. Kalau yang nggak tahu kesalahan validasi, baru validasi kesalahan apa? Masuk ke email aja, udah. Baleni. Nggak iso dinalak mana itu. Oh. Akhirnya harus ke dinas pendidikan. Oh, ki ngurus iku mau ya, Bu. Bu, gawe ki rencananya pengen mlebu ndi? SMP ndi? SMP 6. Jalur apa Bu iki sing zonasi? Ya, karena memang selama ini saya kurang proaktif untuk mengikuti perkembangan cara masuk pendaftarannya. Jadi memang saya sendiri yang agak kesulitan. Tetapi kalau teman-teman sih sebenarnya mereka sudah lebih mengetahui dari saya terlebih dahulu. Jadi mereka tidak terlalu seperti saya. Tapi saya coba untuk datang ke Diknas ini untuk mendapatkan informasinya. Alhamdulillah sudah aman. Oke. Gampang atau susah sih menurut Ibu? Kalau saya mah karena kita tahu IT jadi gampang kalau untuk pendaftarannya. Cuman ininya saya agak kemarin tuh kayak mana maksudnya kalau yang prestasi bagaimana nih? Untuk di ininya kan karena memang kita biasa pegang juga komputer jadi tidak terlalu sulit. Iki lho, Iya, wis iya, nonton Boy, kabeh, Bu. makan kita. Dadi niku wau kan kata masyarakat niku sing bingung tentang informasi. Kemudian ki piye sih lek takon nang sapa kok aku moro-moro ngerti, itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin saged ditanggapi sekedhik. Iya. Sebenarnya itu juga selalu kami ingatkan jauh sebelum kemudian PPDB ini dilaksanakan. Kami berkoordinasi. Hal pertama mesti kami kemudian manggil Dinas Pendidikan, kita tanyakan persiapannya bagaimana, sekolah-sekolah apakah juga sudah melakukan latihan-latihan, kan begitu, Cak. Terus bagaimana informasi hingga sampai ke wali murid gitu ya. Terus apakah ada kendala-kendala misalnya komputer, biasanya wis jam 12 iku wis ngelek gitu kan. Itu kan juga perlu difikirkan, disampaikan dan dipaparkan karena ini adalah rutin. Tentu kemudian masyarakat itu saya yakin dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kadangkala kepanikan itu akhirnya kemudian bingung. Bahkan kami selalu ingatkan, Dispendik siapkan call center, siapkan petugasnya. Jadi setiap hari, kemarin lusa saya ke sana mampir gitu, saya lihat banyak ibu-ibu yang kemudian datang gitu dengan putra-putrinya, dia tanya kami harus bagaimana dan sebagainya. Nah, tetapi juga Cak, Ning, bahwa di sekolah-sekolah itu pun juga sudah dilakukan latihan-latihan. Bahkan kepala sekolah, guru, panitia, PPDB di masing-masing sekolah pun sudah dilakukan pelatihan-pelatihan itu.
kadang-kala iku ono sing gak marem lek gak nang dinas iku ya ono. Jadi sebenarnya gak usah nang dinas, teng sekolah Ke sekolah mawon udah saged nggih. aman. Sampun sebenarnya aja, Iki lho sampun. Bapak Ibu rungokno nang sekolahane cukup aja nang dinas kabeh. Iya, kebak mau dinase bingung. Ya, niki enten anu Bu, napa wali murid Masyarakat. nggih yang mau bertanya. Monggo. Wis nyala durung. Cek. Oke, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Namine sinten? Rahmat Hidayat Kusumaning Dodot Siswantara. Panggilannya Panggilan Dargomes. Dargo. Lari tiang pundi Surabaya? Oh, tiang listrik, Pak. Tiang Gini, Monggo. Saya ini kebetulan rumah saya kan di pinggirannya jurang. Oke, wus ngeri. Nah, cuma anak saya ini ada 10 tak titip-titipno. Nanti gini soalnya di pinggiran kan gak ono sekolah api, tak titip-titipno. Tak titipno tonggoku sing ndek kene kutho-kutho, ono sing dulurku, ono sing tonggoku. Lah iku termasuk pelanggaran gak? Iku lek kakak tak titipno. Oh, iya toh, titip kakak sing cedek sekolahe. Iya. Wis ngono tok pertanyaan. Yo teng ngejak gelut ayo. Lho ya biasa lo belum. Pak Yuli niki Nggih Pak Yuli, niki pripun? Karena fenomena ini enten ngono titip-titipno anak. Supaya bisa masuk sekolah yang favorit itu begitu, Pak. Ya, selama ini kan semua itu by dokumen ya. Melalui kakak. Memang ada aturannya. Jadi kalau yang dimaksud migrasi, ojo nitip ngono kok nitip sepeda ya. Kalau dikunci tenggok lah. Kok penitipan sepeda ya kan ya. Jadi seperti kalau misalnya anaknya ya kan untuk supaya mendekatkan dengan sekolah. Itu yang bisa diterima oleh sistem. Yang bisa diterima oleh sistem itu adalah setahun sebelumnya. Kalau itu yang migrasi atau yang pindah salah satu anaknya yang berkepentingan tadi. Tapi kalau pindah rombongan sak keluarga itu sudah tidak berlaku 1 tahun lagi. Nah, artinya boleh. Nah, dan itu harus jelas. Dan ini di mana verifikasinya? Ya di tingkat RT, tingkat RW, kelurahan. Dan sekarang menurut saya buku dulu ya, itu sudah ada yang namanya outright. Kalau ini pindah itu petugas kelurahan datang ke lokasi itu. Bener enggak ini pindah temenan apa? Ala-ala. Nah, gitu. Itu sudah cukup. Itu salah satunya. Jadi saya katakan boleh tapi harus ada aturannya. 1 tahun sebelum. Nah, itu. Ini Pak ada juga WA yang langsung masuk Pak. Ini pertanyaannya. Memang ini yang sering terjadi di Surabaya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Ini kan saya tinggal di daerah Menanggal Surabaya dan kebetulan sekolah dasar negeri ada di sebelah rumah Pas. Tetapi masalahnya KTP keluarga masih di Pabean Cantian. Apakah bisa anak saya sekolah di daerah saya tinggal dan bagaimana syaratnya? Iki bakal rujak mau kaya Pabean, ngomongin mau Pabean. Anakmu ta iki. Bakal rujak iya. Ini juga Nun Sewu, ini juga permasalahan yang sering terjadi. Jadi kakaknya sama tempat tinggalnya berbeda. Nah, padahal untuk persyaratan validasi untuk mendaftarkan atau mengikuti PPDB untuk mendapatkan PIN adalah mutlak NIK, NIK ya toh. Nah, NIK ini melekat pada kartu keluarga. Nah, kalau kartu keluarga yang didaftarkan di mana tadi Pabean Cantian ya. Nah, tapi omai bukan di situ. Ya ndak bisa. Nah, dasarnya pakai NIK. Pusing. Nah, niki sebenarnya bukan bakul rujak bengo, Pak. Niki ringtone enten Zoom sing mlebet, Pak. Lho temenan nih. Sugeng dalu, Pak. Bu. Sugeng dalu, Bu. Selamat malam, Sugeng dalu. Boleh diperkenalkan dulu, Bu. Nama, kemudian dari mana, jabatan. Ini perwakilan dari Dinas Pendidikan. Nggih. Monggo. Nah. Bumun ya? Oh, Purin. Sugeng dalu, perkenalkan saya Putri dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Izin mewakili Bapak Kadis yang masih ada kegiatan yang lain. Oke, Bu. Gimana Bu terkait umumnya daftar sekolah nih, Bu? Kenapa? Ini loh Bu, ya, banyak orang yang rame gara-gara umur diprioritaskan, terus zona dan sebagainya nih Bu, yang sedang rame ini. Pripun Bu? Dari segi ketentuan PPDB kita mengikuti sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kita sudah menjalankan selama 3 tahun ini. Memang prioritas dari Permendikbud itu sesuai dengan usia.
Jadi memang kita mementaskan program sekolah 7 tahun ke atas nih. Jadi memang untuk yang jenjang SD ini kita prioritas di usia, kemudian baru ke jarak seperti itu. Tapi kan banyak masyarakat yang bingung Bu, karena kan anaknya kalau di bawah 7 tahun tuh kurang sehari, kurang 2 hari begitu loh Bu. Ini bagaimana untuk soal tersebut? Iya, jadi yang sudah kita buatkan sistem di aplikasi itu memang sudah sesuai dengan ketentuan Permendikbud, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk usia ketentuan itu 7 tahun hingga 12 tahun. Nah kalau posisi di bawah 7 tahun bisa ya kurang 1 hari gitu misalnya. Tapi memang kalau posisi di dalam sekolah itu masih ada pagu. Tapi kalau sudah ini kita jadi perankingannya memang berdasarkan usia kalau SD. Seperti itu. Bu Putri, mungkin berhubung Bu Putri sudah terhubung niki kadenten pertanyaan nih Bu. Ini yang lain dari yang lain. Kalau tadi kita bahas SD, ini tanya SMP. Anak saya masuk SMP, bagaimana membedakan zona 1 dan zona 2? Karena rumah saya jauh dari sekolah. Ini yang sering jadi pertanyaan. Mungkin yang tadi 35 sama 15% itu Bu. Monggo Bu Putri. Jadi untuk tahun ini memang kita ada inovasi Kota Surabaya, inovasi untuk terkait zona. Jadi untuk jenjang SMP kita ada zona 1 dan zona 2. Kalau zona 1 itu diperuntukkan untuk semua CPDB yang lokasi rumahnya berdekatan dengan sekolah. Jadi walaupun beda kecamatan atau apa, irisan di sekolah itu irisan, semua masih bisa masuk untuk zona 1. Nah, untuk zona 2 ini kita menerapkan proses keadilan ya, yang selama ini warga Kota Surabaya yang jauh dari sekolah, kita bisa fasilitasi, kita akomodir di zona 2, itu yang diperuntukkan untuk CPDB yang di luar kelurahan, yang di luar dari kelurahan yang ada sekolah itu, tapi masih dalam satu kecamatan. Jadi insya Allah yang selama ini warga Kota Surabaya yang agak jauh dari sekolah masih bisa ada kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri dalam satu kecamatan seperti itu. Nah ini mungkin nanti nggak tahu siapa yang jawab karena ini ada masalah kisruh ini. Apa nih coba? Ini Pak, saya mau nanya, anak saya ikut neneknya di Surabaya, mau masuk SD, kakaknya masih ikut saya di Jombang, saya dan suami kerja di Jakarta. Kira-kira apa anak saya bisa masuk SD dekat rumah neneknya yang jaraknya nggak lebih dari 500 meter, usianya juga sudah 7 tahun. Iya, jadi kayak enak permasalahan keluarga. Monggo silakan siapa yang akan menanggapi ini. Ada kayak gini kan banyak nih Bu di Surabaya. Yang pertama saya mau tanya dulu, itu anaknya sudah masuk kakak durung toh, Cak? Masuk kakak tapi kakak Jombang Bu. Kakak Jombang. Ibu bapaknya kerja di Jakarta. Anaknya ini di Surabaya ikut neneknya. Maka sebenarnya bisa pindah domisili ya sebenarnya ya Pak. Cuman begini, kadang-kadang kayak gini-gini kan sebenarnya teknis ya Cak ya. Mbok ya kemudian kalau sudah mepet-mepet begini baru bingung. Misalnya artinya kalau jauh-jauh hari kemudian dari sekolah dia masih bisa dipindahkan misalnya. Pokoknya 1 tahun dulu 7 tahun berarti selama 7 tahun kan si anak ada tinggal di situ nih. Gitu kan. Nah, di awal itu misalnya bisa menggunakan domisili, bisa kemudian surat. Pakainya ada karena zona itu adalah bicara tentang datanya. Nah, itu ada NIK-nya. Kalau nanti diklik loh, NIK-nya kok nang Jombang gitu kan loh. Terus tidak ada surat pindah atau surat apa yang melampiri, ini kan ya juga kurang pas. Dan waktu ya, Cak. Jadi PPDB kita itu ada jadwalnya. Tanggal sekian, ini sosialisasi sekian, ini untuk perpindahan orang tua, tanggal sekian untuk pendaftaran afirmasi, itu ada jadwalnya semuanya, Cak. Iki tambah suwe tambah waken iki pertanyaan. Istirahat dulu ya, pemirsa ojo nanti tetap nang Rujak Surabaya di mana awak dhewe bakal bat. Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Iki jangankan di TV, nang YouTube lo komennya Masya Allah, rawame gegeran dhewe itu. Royokan apem tapi.
ini kan acaranya rujak, Bu. Kalau enggak ada rujaknya enggak afdol ini kita tampilkan rujak. Ini ganti anakku sekolah nang ndi aku bakal rujak nang kono. Ya wes, iya gak apa-apa. Wong kon gak ndek omah-omahmu nang jero sekolahan ngono kok. Iki beda mana Cak ambek sing Anyar maneh, magang bisa, Rujake Bu. kok gonta-ganti, Bu. Bu, nah niki mungkin mumpung masih ada Bu Putri. Bu Putri masih bergabung bersama kami di sini. Bu Putri? Nggih. Bu Putri ini kan ada pertanyaan tadi kayak kakaknya di Jombang, kemudian orangnya kerja di Jakarta, titip nombain nang Surabaya niku pripun. Terus ada lagi Bu pertanyaannya ini untuk SMP ini. Karena juga bikin bingung orang. Untuk pendidikan Dinas Pendidikan Surabaya dari Pak Doso Surabaya. Apa yang menjadi dasar dalam indeks kualitas sekolah untuk SMP dari Dinas Pendidikan Surabaya yang menjadi syarat jalur prestasi rapot, Bu? Ya, saya jawab yang pertama nih ya. Jadi yang pertama itu seperti yang telah saya sampaikan, jadi untuk PPDB semua jalur baik jenjang SD maupun SMP kita dasarnya memang KK. Jadi sayang sebenarnya kalau orang tuanya sudah di Jakarta, putranya sudah lama di Surabaya, tapi mulai 1 tahun yang lalu seharusnya bisa diikutkan dengan neneknya, insya Allah bisa mendaftar PPDB untuk tahun ini. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Yuli tadi, syarat untuk ikut PPDB itu minimal kalau diikutkan kakak saudaranya itu minimal 1 tahun. Seperti itu. Nah, kalau posisi sekarang kakaknya masih di Jombang, itu mohon maaf juga karena kita sudah ada ketentuan dan ketentuan itu juga dari pusat, jadi sepertinya belum bisa untuk mengikuti PPDB tahun ini. Seperti itu. Terus yang kedua terkait indeks kualitas sekolah. Indeks kualitas sekolah. Jadi kita untuk yang jalur prestasi ya, namanya jalur prestasi nilai rapot sekolah. Jadi memang kita nanti perankingannya berdasarkan nilai rapot dari siswa PPDB tersebut yang mendaftar di suatu sekolah, nanti kita ranking. Nah itu indeksnya berdasarkan dari nilai tertinggi dari sekolah, nilai anak tersebut, seperti itu. Jadi memang ada penghitungan tersendiri nggih, Bu nggih? Iya, ada Ya, berdasarkan nilai rapot sekolah. Oke, dari prestasinya juga berarti ya. Oke. Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Farida, Bu Putri. Kenapa daftar sekolahnya kok jam 1 dini hari? Apa harus daftar jam segitu loh? Iki wong iki melekan iki mesti. Dimulai. Ya, jadi dimulai. Dimulai, Cak. Jadi monggo, tapi memang kadang tuh orang tua sudah pengen langsung daftar putranya, biar itu lega nggak ya. nggak tidur, jadi pengen cepet-cepetan langsung ini biar lego gitu ya. Jadi memang kita aplikasi mulai jam 1 dini hari sampai sesuai jadwal. Kalau misalnya 2 hari berikutnya ya terakhir nanti jam 23 lebih 59. Gitu. Ini juga ada pertanyaan di YouTube. Nggih. Monggo, Cak. Pak, ini untuk yang umur kurang dari 7 tapi rumahnya deket terus nasibnya piye apa sekolah tahun ngarep ngoten Pak. Pak ya. Penting loh Pak niku Pak niki Pak. Tadi kan sudah dijawab. Tahun ngarep ya kan. Jadi sesuai dengan Permendikbud tadi jelas ya. Prioritas nun sewu. Usia 7 tahun itu bukan terus hanya 7 tahun, tapi ini dilihat ini bagaimana dampaknya ya. Kemudian anak 7 tahun itu kalau sudah mulai belajar itu satu kemandirian ada ya. Kemudian sudah mulai konektifnya, motorik ini sudah bisa diajak berkomunikasi. Jadi tidak hanya dasar 7 tahun tapi ini sudah ada analisnya, sudah ada kajiannya ya. Sudah ada. Maksudnya yang tanya niki ngeten lho. Sebentar ya. Nah, makanya itu tetap bisa sekolah. Ya. Tapi dasarnya dari passing grade tadi yang sampaikan Bu Gusnur 7 ya. Dan ini selama kuotanya masih tersedia ya. Bisa. Boleh menerima di bawah asal yang 6 tahun ke bawah itu harus ada surat jaminan dari psikolog. Nah, 6 tahun ke bawah iya, harus ada. Nah, itu yang membuktikan yang
bisa menentukan kejiwaannya kan psikolog. Sampai nih sok kira-kira. Boten Pak. Ya Mau nonton nasib kowe ra iso Pak. Berarti orang tua yang guyon lho Cak, guyon juga iya. Kula ge uripe guyon Pak, kok gak guyon gak dibayar ya. Aku oleh ngomong gak sih iki? Oleh toh. Berarti yang punya anak usia di bawah 7 tahun harus siap-siap bawa surat itu ya. Mempersiapkan diri lah, siapa tahu kalau pengen. 6 tahun. 6 tahun Mbak Gani. Oh, 6 tahun. Oh ya munurin, jarine serius kan rumono. Jarine 7 tahun, kan 7 tahun kurang malah bener sih. 7 tahun kurang toh Bu? Iya. 6 tahun. Jadi 7 tahun, kemudian 6 sekian. Itu sepanjang kemudian kuota pagu dari sekolah tersebut tersedia. Nah, apakah kemudian tahun ini, insya Allah ya kalau saya jelas tahun ini sepanjang itu tadi, kalau sepanjang kuotanya ada dan kemudian kriteria terpenuhi bisa aja. Rekomendasi psikolog itu loh kejiwaan. Kalau rekomendasi psikolog itu di bawah 6 tahun. Iku enek kuotae kok iso ketompo. Iya, makanya masing-masing sekolah kan ada. Pak, ini sebenarnya kan pertanyaannya lek misale ngelu konsule nang ndi enek Kang, tapi nanti. Ati lapus ya wae dhewe iki. Iku lho golek wong-wong. Oh, lah ya wis ning ngono pemirsa aja nang ndi di Luman Rujak Surabaya bakal balik. Gak kroso dulur iki ternyata segmen terakhir. Suweru bahasane dina iki ya. Sakjane niki kan gak cukup. Nggih, gak cukup. Niki harapane kan sakjane sing SD wingi wis rada kelewatan iki Bu. Mungkin juga ada sedikit apa pesen buat yang nanti daftar SMP nggih. Karena ya gak apa-apa sih acara iki nek maneh, gak apa-apa. Pasti inilah ya. Dan harapannya dan bagaimana menenangkan para orang tua. Mungkin yang pertama Bu Putri dulu yang dari Zoom gitu. Silakan Bu Putri tanggapannya dan harapannya. Ya, nggih Cak Daning. Jadi nanti mulai tanggal 9 untuk PPDB jalur jenjang SMP sudah dimulai. Jadi untuk siswa-siswa Kota Surabaya bisa yang sudah memenuhi persyaratan dan kemarin sudah dilakukan validasi bisa melakukan pendaftaran tanggal 9 besok dimulai jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Kemudian dilanjutkan oleh jalur prestasi seperti yang tadi disampaikan, baik jalur nilai rapot sekolah atau lomba. Dan terakhir nanti kita akan buka untuk jalur zonasi yang seperti saya sampaikan tadi, ada zonasi 1 dan zonasi 2. Monggo harapan kami semua warga Kota Surabaya pada umumnya khususnya anak-anak yang akan masuk ke jenjang SMP yang lebih tinggi dari SD nanti bisa mengikuti pendaftaran melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Harapan kami lancar nih, mohon doa restunya. Amin, lancar sedaya. Nggih, monggo. Nggih. Ya, untuk swasta kalau negeri niku sama ya Bu ya, caranya Bu ya. Sama. Swasta dan negeri kita buka secara bersamaan. Nggih. Baik. 9 Juni. Nggih, matur nuwun Bu. Gus Nur, monggo untuk harapan. Yang pertama tentu kemudian kami berterima kasih atas masukan masyarakat ya terkait tentang PPDB tahun ini. Tentu ini menjadi evaluasi kita agar di tahun-tahun mendatang sistem yang kita buat ini semakin baik, Cak. Nah, yang kedua, untuk memasuki SMP yang besok sudah mulai dibuka dan atau kemudian warga yang mendaftarkan putra-putri yang melalui jalur afirmasi, zonasi atau prestasi, hendaknya juga bisa berlatih, hendaknya bisa bertanya ke sekolah gitu kalau kurang jelas apa yang harus dilakukan, ini bagaimana, atau mungkin barangkali juga terkait sistem tadi. Kenapa tadi jam 1 sudah mulai dibuka? Selain kemudian masyarakat ini tidak sabar, kadang-kadang juga loading itu ya, loading itu ya juga pengaruh gitu ya, jadi grogi. Yang penting bismillah, berhati-hati, dan kita semua berharap bahwa proses penerimaan calon peserta didik itu tahun ajaran 2023-2024 bisa berjalan lancar
dan anak-anak Surabaya tidak ada yang mengalami putus sekolah. Amin. Oke, monggo Pak Karena itu Yuli. generasi selanjutnya. Benar, Pak Yuli. Saya ini. Nggih. Jadi gini, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ya. Satu, dicermati, dipahami, ya, supaya tidak salah untuk menentukan memilih sekolah yang dituju. Karena Nun Sewu pada saat biasanya ini warga ataupun orang tua itu memang masih membedakan antara swasta dan negeri. Yang kedua masih membedakan sekolah favorit. Ya. Padahal di sini sudah diterangkan semua sama, tinggal sing sekolah ya opo. Nah itu. Kemudian nanti sistem ini sudah bagus. Ada zonasi 1, zonasi 2 tadi sudah diterangkan. Cuma tolong dicermati yang sudah menjadikan rekomendasi. Itu loh sekolah yang paling cedak. Nah ini loh, nah itu tolong diperhatikan. Sesuaikan dengan jarak dari rumah kedekatan tadi. Nah kalau terlalu jauh kan juga nggak bisa. Kemudian jalur-jalur yang lainnya, afirmasi ya, contoh perpindahan itu tolong dilihat kelengkapannya. Kemudian jalur prestasi ini ada yang akademik dan non akademik ya. Itu dilihat semua udah ada pada linknya semua. Dan ini bisa dilihat di data-data yang untuk tahun kemarin. Yang diterima di SMP ini jaraknya yang paling jauh berapa, yang dekat ada semua komplit di link PPDB ini. Kemudian yang terkait dengan nilai rapot itu tahun kemarin berapa yang terendah dan tertinggi berapa. Sehingga kalau dengan berpedoman itu izinnya cuma sedikit 0, berapa. Nah nanti bisa dilihat. Yang jelas harus diperhatikan dan kalau nggak jelas takono. Nah, iku lho, aja diputusi dhewe. Takono ya kan, supaya kalau sudah tanya kan sudah ada pengarahannya dan tidak harus ke dinas ya kan. Bisa tanya ke mungkin RW yang adakan ataupun ke kecamatan. Sekarang udah ke semua kok ya. Jadi itu nusia untuk masyarakat supaya sabar dan bisa mencermati. Nggih Pak Yuli, wis intine iku rek no web iku wis akeh wacon sing ngono lho. Berarti sebelum anaknya belajar masuk sekolah SD, orang tuanya juga harus belajar juga memasukkan anaknya ya. Dan muga-muga kabeh arek Surabaya ki putus sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Amin. Ade pamit ayo. Ya wis nek ngono pamit aku Ning Karim matur nuwun dulur. Aku Cak Pulung matur suwun. Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa. Ketemu.